Pemilu 1955 dan Pemikiran Ekonomi Nasional. Pelaksanaan Pemilihan Umum 1955. Pemilu tahun 1955 merupakan pemilu pertama dalam sejarah Republik Indonesia. Pemilu tahun 1955 dimaksudkan untuk memilih wakil-wakil rakyat untuk duduk di DPR dan Konstituante. Dasar hukum penyelenggaraan pemilu tahun 1955 adalah UUD 1950, khususnya pasal 1 dan ayat 2 dan pasal 35. Badruzzaman Busyairi 1984. Pemilihan umum merupakan sarana untuk melaksanakan demokrasi agar rakyat bisa merasakan dalam kehidupan bernegara. Yar Soekarno. Keberadaan pemilihan umum dalam usaha penyederhanaan partai politik mempunyai dua tujuan, yaitu untuk melaksanakan prinsip demokrasi dan mencapai stabilitas politik. Pelaksanaan pemilihan umum 1955. Pemilihan umum 1 didorong oleh situasi yang ada pada saat itu, yaitu terjadinya pergantian kabinet secara terus-menerus dan menimbulkan instabilitas politik. Kabinet yang memerintah pada saat itu memiliki umur yang pendek. Hal ini didasari oleh asas multipartai yang berlaku pada saat itu. Kemudian terlaksananya pemilihan umum tahun 1955 didasari atas latar belakang 1. Revolusi fisik atau perang kemerdekaan menuntut semua potensi bangsa untuk memfokuskan diri pada usaha mempertahankan kemerdekaan. Yang kedua, pertikaian internal, baik dalam lembaga politik maupun pemerintahan, cukup menguras energi dan perhatian. Yang ketiga, belum adanya undang-undang pemilu yang mengatur tentang pelaksanaan pemilu. Undang-undang pemilu baru disahkan pada 4 April 1953. Kabinet Wilopo adalah kabinet yang merencanakan pemilu 1955. Persiapan untuk pemilihan umum mulai diadakan oleh Kabinet Ali Sastro Amijoyo I, yaitu dengan membentuk panitia pemilihan umum, baik untuk pusat maupun daerah. Ali Sastro Amijoyo I, Kabinet Ali Sastro Amijoyo I, kabinet yang bertahan paling lama di antara kabinet-kabinet sebelumnya. Namun pada tanggal 24 Juli 1955, Ali Sastro Amijoyo I mengembalikan mandatnya. Meskipun Kabinet Ali Sastro Amijoyo jatuh, persiapan dan pelaksanaan pemilu kemudian direalisasikan oleh Kabinet Burhanuddin Harahap. Hadikusumo, 16 April 1955. Hadikusumo selaku Ketua Panitia Pemilihan Umum Pusat mengumumkan pemilihan umum 1 di Indonesia akan dilaksanakan pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR dan tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota Konstituante. Pusponegoro dan kawan-kawan 2008. Peserta dalam pemilihan umum 1955 dapat digolongkan berdasarkan ideologinya. Partai politik yang beraliran nasionalis antara lain PNI, IPKI, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia, Partai Rakyat Nasional, PPRI, Permai, Partai Persatuan Daya, dan lain-lain. Partai politik beralirkan Islam antara lain NU, PSII, Partai Islam Party, PPTI. Partai politik beraliran komunis antara lain PKI dan Akoma. Partai politik beraliran sosialis antara lain PSI, Partai Murba, Partai Rakyat Desa, dan Baperki. Partai yang beraliran Kristen atau Nasrani antara lain Partai Kristen Indonesia dan Partai Katol. Pemilu 1955 diikuti oleh 118 peserta untuk DPR dan 91 peserta untuk Konstituante. Jumlah penduduk Indonesia 77.987.999 dan yang mempunyai hak pilih berjumlah 43.000. Suara yang sah berjumlah 37 juta suara untuk DPR dan 37 juta suara untuk Konstituante. Kelebihan tingkat partisipasi rakyat sangat besar, presentasi suara sah yang besar, padahal 70% penduduk Indonesia buta huruf. Pemilu berjalan aman, tertib, dan disiplin, serta jauh dari unsur kekerasan dan kecurangan. Kekurangannya, adanya krisis ketatanegaraan, tidak adanya partai politik yang memperoleh suara mayoritas mutlak, menimbulkan banyak kekecewaan di partai politik. Kemudian, pemikiran ekonomi nasional.
Pemikiran ekonomi pada 1950-an pada umumnya merupakan upaya mengembangkan struktur perekonomian kolonial menjadi perekonomian nasional. Namun, tentu saja hal ini mengalami banyak hambatan, utamanya karena struktur perekonomian masa kolonial yang banyak ditopang oleh perusahaan asing. Sehingga pelaksanaan peningkatan ekonomi bagi pribumi agak sulit atau susah. Pertama, kebijakan pemerintah untuk mengatasi permasalahan ekonomi. Gerakan Benteng merupakan usaha untuk mengubah struktur ekonomi yang berat sebelah pada masa Kabinet Tatsir. Gerakan ini direncanakan oleh Menteri Perdagangan Sumitro Tjojo Hadikusumo. Kebijakan dimulai pada April 1950, yaitu A. Memberikan bantuan kepada pengusaha pribumi berupa bimbingan konkret atau bantuan kredit. B. Membangun kewirausahaan pribumi agar dapat membentengi perekonomian Indonesia yang baru merdeka. Nasionalisasi di Java Bank. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme, pemerintah Indonesia melakukan nasionalisasi di Java Bank menjadi Bank Indonesia. Kebijakan yang dilakukan yaitu perubahan status di Java Bank menjadi Bank Indonesia sebagai bank sentral dan bank sirkulasi. Diumumkan pada 15 Desember 1991 berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 1951. Kebijakan pemotongan nilai uang Sanering dengan cara memotong semua uang Rp 2,50 ke atas hingga nilainya hanya tinggal setengahnya. Tujuannya untuk menanggulangi defisit anggaran sebesar Rp 5,1 miliar dan dampaknya rakyat kecil tidak dirugikan karena yang memiliki uang Rp 2,50 ke atas hanya orang-orang kelas menengah dan kelas atas. Persetujuan Finansial Ekonomi atau FINEK. Perundingan masalah finansial ekonomi antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda akhirnya pada tanggal 7 Januari 1956 dicapai kesepakatan rencana persetujuan FINEK antara lain sebagai berikut. Persetujuan FINEK hasil KMB dibubarkan. Hubungan FINEK Indonesia-Belanda didasarkan atas hubungan bilateral. Hubungan FINEK didasarkan pada undang-undang nasional, tidak boleh diikatkan oleh perjanjian lain antara kedua belah pihak. Sistem ekonomi Alibaba diprakarsai oleh Iskok Cokrodisurdjo, Menteri Perekonomian pada masa Kabinet Ali Sastroamidjojo. 1. Langkah yang diambil mewajibkan perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia untuk memberikan pelatihan dan tanggung jawab kepada tenaga-tenaga masyarakat Indonesia agar dapat menduduki jabatan staf. Kemudian pemerintah memberikan perlindungan agar mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan asing yang ada. Lalu, pemerintah menyediakan kredit dan lisensi bagi perusahaan swasta nasional. B. Permasalahan ekonomi pada masa demokrasi liberal. Setelah kedaulatan Indonesia menanggung beban ekonomi dan keuangan sebagai akibat ketentuan-ketentuan KMB. Pembatalan sepihak atas hasil-hasil KMB termasuk pembubaran Uni Indonesia Belanda, beban utang luar negeri sebesar 1,5 triliun rupiah dan utang dalam negeri sejumlah 2,8 triliun rupiah. Ekspor masih bergantung kepada beberapa jenis perkebunan, masalah jangka pendek. Mengurangi jumlah uang yang beredar dan mengatasi kenaikan biaya hidup, masalah jangka panjang, masalah pertambahan penduduk dan tingkat hidup yang rendah. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.